tetap bersama. Kita lanjutkan perbincangan ini, saya ke Pak Edi Ramli. Lalu bagaimana sikap Demokrat selanjutnya ketika kemudian beberapa fraksi menunjukkan secara terbuka penolakannya? Apakah Demokrat tetap akan menunjuk Pak Ruhut atau mempertimbangkan opsi lain? Jadi begini, artinya kita kan ada mekanisme. Jelas kita ini kan sebagai fraksi itu perpanjangan tangan partai. Kita kembalikan melalui ketua fraksi nanti ke DPP. DPP lah yang mengambil sikap. Tapi harapan saya juga artinya sampai menit ini saya masih percaya kepada Ruhut bisa memimpin Komisi 3. Itu harapan saya. Tapi apapun itu kan kembali kepada teman-teman. Ya. Pak Edi, lalu pertimbangan partai, pertimbangan DPP apa sih kemarin memilih memajukan nama Ruhut Sitompul sebagai calon ketua Komisi 3 ini? Jadi kan ada mekanisme di DPP, tentu dengan berbagai seleksi kan ada tahapan-tahapan. Nggak serta-merta seseorang itu ditunjuk, ditugaskan menjadi pimpinan komisi. Itu kan ada evaluasi, ada pertimbangan-pertimbangan. Jadi oleh karena itu tadi kembali seperti apa yang saya sebutkan, untuk tidak terjadi presiden buruk ke depan, karena bukan hanya Komisi 3 aja yang mempunyai kepentingan di lain waktu untuk mendudukkan kadernya menjadi pimpinan komisi. Nah kalau hal-hal seperti ini terjadi, ini kan nggak kondusif kinerja Dewan. Nah itu kita hindarin itu. Baik, Pak Nudirman Munir, dalam politik itu ada tata krama dan ada etika. Nah, masyarakat melihat penolakan Pak Ruhut ini kok rasa-rasanya lebih kental pada like and dislike ya? Jadi begini, ada satu yang saya mau kasih komentar. Ya saya bisa memahami kalau Pak Edi Ramli tidak menguasai masalah ini. Karena ya ini kan domainnya BK. Jadi di BK itu ada aturan, kalau itu pemberhentian sementara dan pemecatan, itu diumumkan di paripurna. Tapi kalau peringatan biasa, peringatan keras, itu tidak diumumkan di paripurna. Jadi hanya kepada yang bersangkutan diberitahukan. Jadi dalam hal ini tentu merupakan masalah. Karena itu saya sepakat sebenarnya apa yang disampaikan Ahmad Yani. Kenapa nggak Komisi 3 atau pimpinan DPR meminta kepada BK mempertanyakan mengenai sanksi yang dijatuhkan oleh BK kepada rekan kita Ruhut Sitompul. Nah, yang kedua, ini bukan masalah like and dislike, tapi marwah Komisi 3. Bagaimana tanggapan masyarakat bahwa kalau pimpinan Komisi 3 itu sudah pernah kena sanksi oleh BK, dan juga pernyataan-pernyataannya banyak sekali yang kontroversial, dan yang saya sangat khawatir itu adalah menyerang itu masalah pribadi-pribadi yang diserang, yang sebetulnya tidak patut lah. Kalau kita bicara mengenai konteks, ya konteks saja, nggak usah masalah pakaian, baju, masalah Wiranto dibawa-bawa. Ini kan tapi nggak Pak Ruhut konteks sendiri ya. juga diserangnya masalah pribadi tuh Pak Nudirman. Ya, itu kan masalahnya lain, karena dia menjadi calon pimpinan Komisi 3. Tentu pribadi yang melekat kepada diri dia tidak terlepas. Ya ini kan bukan jadi calon pimpinan Komisi 3. Maksud saya juga sahabat lah yang dicari. Jangan justru kita menyebarkan banyak enemy di situ, banyak lawan. Ini yang barangkali juga ya ini mungkin ya satu pembelajaran juga ya, satu pendidikan politik juga. Ya, Pak Edi, jadi sebenarnya menjadi keberatan rekan-rekan di Komisi 3 ini adalah karena personalitinya dari seorang Ruhut Sitompul. Tadi dikatakan bahkan ketika diberi waktu untuk memberikan pernyataan pun Ruhut tidak mencoba untuk merangkul teman-teman yang memperluas jurang dengan rekan-rekan yang lain. Jadi gini, itu dapat kami dalam satu kondisi yang begitu ketat ya, hujatan ya, dan instruksi kepada diri dia juga kan manusia biasa. Ya kalau saya lihat tadi klarifikasi dia juga normatif kok. Cuman ya mungkin penafsiran teman-teman ada mungkin yang melewati batas, itu kan sangat subjektif. Tapi udahlah, kita nggak usah kembali ke sana. Artinya ini apapun namanya, saya himbau kepada teman-teman ya untuk yang positif supaya ini masing-masing komisi ini kondusif ya, dibangun artinya kebersamaan ya. Saya minta secara sukarela lah himbauan kami, karena ini merupakan keputusan daripada partai yang bisa legowo. Artinya dengan waktu yang 1 minggu ini kita bisa mendinginkan kepala, artinya hati jangan panas, sehingga apa yang disampaikan
oleh Partai Demokrat karena itu merupakan bagian dari konvensi, udah keputusan. Ya kiranya bisa diterima dengan lapang dada, itu harapan kami. Pak Edi, tapi menurut Anda pribadi nih, melihat personality atau kepribadian seorang Ruhut yang seperti itu, menurut Anda, apakah Ruhut pantas dan punya capability memimpin Komisi 3? Jawabannya nanti Pak Edi, kita jeda dulu sejenak, kami lanjutkan saat lagi. Anda kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan perbincangan Pak Edi. Tadi dikatakan oleh Pak Nudirman bahwa rekan-rekan di Komisi 3 ini menilai karena Ruhut tidak pantas, ada banyak permasalahan yang menyangkut personalitinya. Menurut Anda, untuk seorang Ruhut pantas atau tidak dengan personality seperti itu memimpin Komisi 3? Jadi begini, artinya soal pantas tidak pantas itu kan ukurannya sangat subjektif. Kalau dibilang tidak pantas, dasarnya apa? Tapi kalau menurut saya, dia kan sudah membuktikan dirinya. Dia duduk di berbagai alat kelengkapan DPR dan aktif. Dan semua orang tahu bagaimana Ruhut itu seorang public figure. Soal di sana sini ada kekurangan, itu sangat manusiawi. Jadi kalau kita mengukur pantas seseorang atau tidak, ya sepanjang dia tidak menyangkut tercela, saya rasa pantas saja. Pak Nudirman, ada tanggapan? Ya, saya tidak bisa bayangkan baru pada saat pemilihan ini aja, ini sudah begitu luar biasa ributnya. Apalagi kalau nanti sempat Ruhut menjadi ketua Komisi 3, itu tiap hari perang Bratayuda. Ini padahal Komisi 3 ini untuk menyelesaikan masalah. Ini justru timbul masalah terus tiap hari. Dan akibatnya kita tahu kalau masalah yang muncul ini tentu menyerang pribadi-pribadi terus, gak ada habis-habisnya. Jadi kekhawatiran ini tentu berkembang di tengah-tengah teman-teman anggota Komisi 3. Maksud saya lebih bagus kita carilah yang cool, yang bisa. Waktu Pasek diajukan toh nggak ada sama sekali penolakan. Begitu juga Rini Kaharman dan lain-lain, saya rasa banyaklah kita contoh. Ini karena memang banyak sekali faktor-faktor yang katakanlah yang membawa kita jadi resah kalau ini diteruskan. Seperti saya bilang tadi, apa mungkin seseorang yang sudah kena sanksi di BK lalu menjadi pimpinan salah satu komisi yang dianggap elit, Komisi 3. Ini juga akan jadi masalah nanti. Bagaimana tanggapan masyarakat kalau seorang pimpinan Komisi 3 yang punya masalah? Nah ini yang jadi kekhawatiran kita. Jadi karena itu kebijaksanaan ini toh hak prerogatif dari Partai Demokrat tidak kita hilangkan. Kita hanya mengembalikan, tolong dicarikan calon yang lain dari Demokrat sendiri. Bahkan mungkin Pak Edi Ramli Sitanggang misalnya. Jadi saya yakin kalau Pak Edi Ramli, teman-teman akan cocok semua. Karena memang kita tahu bagaimana kedekatan beliau kepada seluruh kawan-kawan di Komisi 3 misalnya. Ini hanya salah satu contoh, banyak kok yang lain. Bang Nudirman, jadi ini masalah kedekatan saja berarti ya. Kalau seandainya Ruhut bisa dekat dengan teman-temannya mungkin bisa diterima oleh rekan-rekan Komisi 3 begitu? Ya, ini kan karakter yang sudah artinya menyatu di dalam personal dari Ruhut Sitompul. Di mana kalau begitu ada bantahan atau ada yang ketidaksepakatan, itu langsung masalah pribadi diserang. Itu kita lihat berkali-kali lah, bukan contoh hanya sekali ini. Dan terkenal karena pernyataan-pernyataannya yang sangat kontroversial. Jadi kita hanya mencari bagaimana, khususnya saya kan nggak menyerang yang bersangkutan. Nah, saya malah hanya minta klarifikasi. Jadi bagaimana caranya kita mencari jalan keluar agar Komisi 3 ini bisa berjalan dengan baik. Dan bagaimana Komisi 3 ini kompak dalam menyelesaikan begitu banyak masalah di negeri ini. Tapi kalau di dalam sendiri kita sudah gontok-gontokan, bagaimana kita akan bisa menyelesaikan masalah yang sedemikian banyaknya, yang harus jadi beban berat dari Komisi 3. Nah itulah yang kita sampaikan kepada teman-teman untuk memahami ini semua. Yaitu terserah dari teman-teman Partai Demokrat, tapi tentu ini harus dipertimbangkan dan dipikirkan. Karena masa depan ini Komisi 3 tentu tergantung pimpinannya. Ya kalau pimpinannya ribut terus dengan kawan-kawan yang lain, bagaimana kita bisa jalan bagus? Sederhana aja pertanyaan. Nah itu yang Pak Edi, ada kalimat terakhir Pak Nudirman menarik. Katanya gimana bisa jalan baik kalau ribut-ribut terus. Apalagi tadi Pak Nudirman bilang bisa perang Baratayuda tiap hari, Pak Edi Ramlan. Jadi begini, artinya seseorang itu dalam posisi ya,
misalnya dia sebagai destroyer, itu kan sangat beda pada saat dia diberikan artinya satu jabatan kepemimpinan. Secara prestise itu kan dia harus pertahankan. Orang bisa berubah. Jadi nggak boleh seujun lah. Artinya kita dahulukan bahwa Luhut itulah aslinya. Ya dia kan tergantung style seseorang di mana dia melakukan interaksi. Jadi saya kurang sependapat kalau artinya sampai kita banding-bandingkan. Tapi kembali itu tadi sebagaimana yang disampaikan Pak Nudirwan Mudir, bagaimana ini kondusif. Saya sependapat. Nah mari kita bangun kebersamaan. Kita tata kembali. Jadi jangan harga mati, kira-kira begitu. Artinya minta diberi kesempatan. Pro dan kontra namanya. Ya kalau menurut saya sebagai kapoksi Partai Demokrat di Komisi, saya masih besar harapan saya Luhut bisa diterima oleh teman-teman. Oke. Pelaksana Harian Demokrat juga menyatakan tidak akan mengganti nama Ruhut Sitompul. Jadi gimana nih teman-teman? Sedikit lebih dinamis gitu bisa menerima Ruhut. Ya kita kan melihat partai ya, bahwa jelas ini kalau ini dipaksakan ya mereka tidak akan menghadiri sidang-sidang dan sebagainya. Ini kan yang menurut kita ini sangat membahayakan jalannya Komisi 3 karena musyawarah mufakat toh harus melibatkan seluruh fraksi, 9 fraksi yang ada di Komisi 3. Jadi menurut hemat saya malah justru sebaliknya. Begitu banyak kader Partai Demokrat yang the best lah ya. Kenapa kok mesti memaksakan yang ada masalah gitu. Cari yang nggak ada masalah kan banyak. Kenapa kita selalu cenderung membuat masalah akhirnya? Padahal Komisi 3 ini yang tujuan utamanya ya sebenarnya masalah keadilan yang memang tergadaikan. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Tapi kalau di lain kita sendiri di dalam gontok-gontokan, kita di dalam saling serang masalah, bagaimana ini bisa jalan? Okay. Jelas sekali.